Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yugi Tresnai Marta Putri, mahasiswa PPG Dalam Jabatan 2023 LPTK Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan PPL di kelas 10 fase B dengan materi statistika dengan model PJBL Kurikulum Merdeka SMA Pelita 3 nomor 3 Jakarta. Selamat pagi. Kabar hari ini? Kayaknya senang semua nih. Oke, yang tadi berangkatnya duluan siapa? Yang sampai ke sekolah duluan siapa? Oke, Mata, silakan bimbing doa. Iya. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut percaya dan agama. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absen dulu ya. Alfia, Hadir, Bu. Amel, Hadir, Bu. Ayundia, Azahra, Hadir, Bu. Citra, Hadir, Bu. Dea Lova. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Untuk hari ini mari kita nyanyikan lagu Akad Bergembira dulu ya. Sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Silakan duduk kembali. Oke, hari ini Ibu mau cek dulu kelengkapan seragam kalian dan coba kalian cek apakah di bawah kalian ada sampah. Bajunya yang masih dikeluarkan silakan dimasukkan. Sudah? Oke, hari ini kita ice breaking dulu ya. Kalian tahu kelipatan 2? Oke, saya ucapkan kelipatan 2, kalian menghadap ke sebelah kanan. Kalau saya ucapkan kelipatan 3 atau angka yang bukan kelipatan 2, berarti sebelah kiri. Ya. 12, 11, 9, 8. Oke, good. Kalian masih ingat pelajaran kalian yang kemarin? Persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat di situ bisa dicari dengan berapa metode? 3. Apa saja? Masih ingat ya? Pemfaktoran. Nah, ada lagi? Masih ingat? Rumus? ABC. Oh, ABC. Kuadrat sempurna. Sama melengkapkan kuadrat sempurna. Oke. Nah, ini ada video tentang, silakan diperhatikan. Nah, dari sini apa yang kalian dapat? Ini video tentang apa sih? Sensus penduduk. Nah, sensus penduduk itu bisa dilakukan dengan berapa cara? 2. Apa aja? Nah, biasanya kalau wawancara berarti dia ada petugas yang datang ke rumah ya. Dari ke diagram-diagram yang bisa ini, dapatkah kalian membuat histogram dan poligon dari tabel-tabel atau data-data yang ada di sini? Bisa. Nah, ada yang pernah tahu nggak histogram itu apa, poligon itu apa? Belum pernah. Oke. Nah, ini yang akan kita bahas pada materi hari ini, ya. Jadi kita akan membahas tentang histogram dan poligon. Ada pertanyaan sebelum masuk ke sini dari yang sensus data video? Enggak. Oke. Silakan dibuka HP-nya langsung dikerjakan. Ini untuk tes diagnostik
HP-nya sudah mulai. Ada di situ langsung kerjakan. Untuk capaian pembelajarannya yaitu analisis data dan peluang. Jadi untuk capaian pembelajaran kalian ada di fase E, peserta didik dapat merepresentasikan dan menginterpretasikan data dengan cara menentukan jangkauan kuartil dan interkuartil. Ini adanya di data berkelompok. Nah, mereka dapat membuat dan menginterpretasikan block plot, box dan Winker spot. Nah, ini nanti untuk materi di kelas 11-nya ya, dan menggunakan untuk membandingkan himpunan data. Nah, sekarang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada satu, yaitu melalui pembelajaran berbasis Project Based Learning atau PJBL. Artinya kalau project nanti sesuatu yang akan kalian kerjakan menjadi suatu project ya. Peserta didik mampu menganalisis data dalam bentuk tabel, grafik, dan diagram, dan juga mampu menyimpulkan statistika untuk pemecahan masalah yang berkaitan dengan data dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini datanya akan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, coba dari sekitar kalian, dapatkah data yang dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dijadikan diagram? Ada nggak? Ada Bu. Seperti misalnya Tinggi badan, berat badan. Benar. Berat badan. Nah, oke, itu salah satunya akan kita buat proyeknya ya. Oke, materi prasyarat yang harus kalian kuasai untuk materi statistika ini ya. Jadi ayo mengingat kembali materi tentang penyajian data berkelompok, tabel distribusi frekuensi. Masih ingat nggak tabel distribusi frekuensi? Itu di situ ada apa aja kalau tabel distribusi frekuensi itu? Ada? Yang dari namanya ada apa berarti? Nah, ada frekuensi, kemudian ada datanya. Nah, dari situ nanti dikembangkan kalau kamu mau mencari mean atau mau mencari histogram, berarti kamu harus mencari tepi bawahnya sama tepi atasnya. Nanti kita pelajarin dari situ ya. Nah, kalau untuk mencari mean berarti kalian butuh nilai tengah, kemudian frekuensi dikali nilai tengahnya nanti ya. Oke, unsur-unsur tabel distribusi frekuensi berupa frekuensi, nilai tengah, ini ya udah ada ya. Nilai tengah, terus tengah kelas, panjang kelas interval, batas kelas bawah, batas kelas atas, terus tepi bawah kelas, tepi atas kelas. Histogram adalah penyajian tabel distribusi frekuensi menggunakan gambar yang dibuat dalam bentuk diagram batang yang batang-batangnya saling berhimpitan. Nah, jadi perbedaan antara histogram dengan grafik diagram batang itu, kalau histogram dia batangnya saling apa nih? Nah, saling berhimpit atau berdempetan ya. Bedanya di situ. Kalau di histogram seperti itu. Kemudian unsur-unsur dari histogram, kaki kiri histogram berupa tepi bawah kelas. Nah, ini nanti yang akan kalian butuhkan untuk membuat histogramnya. Jadi nanti kalian butuh tepi bawah kelas, kelas interval, dan tepi kanan histogram berupa tepi bawah kelas interval. Jadi ada tepi atas, tepi bawah dan tepi atas yang kalian harus cari untuk membuat suatu histogram. Nah, misalkan di sini penyajian data dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi. Nih, ini ada nilai ujian matematika dari 80 siswa. Pada data di samping sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Datanya sudah berkelompok belum? Atau sudah berurutan belum? Belum. Nah, kalau kalian membuat tabel distribusi frekuensi, berarti kalian harus mengurutkan dari data yang terkecil sampai data yang terbesar. Nah, ini data-data ini kan ada yang saling sama kan? Nih kayak ini, 80 sama 80, sama kan nilainya ya? Nah, nanti
yang nilainya sama, berarti saya tanya dulu deh, yang data paling kecil berapa sih? 35. Ada lagi yang lebih kecil nggak? Oke, berarti paling kecil adalah 35. Paling besar berapa? 9. Oke, 99 ini ya. Nah, misalkan 35 itu ada berapa data di sini? Satu aja ya. Nah, berarti nanti kalau kamu mau tulis di sininya untuk yang pertama nilai. Nah, di sininya 35. Nah, di sininya frekuensi baru 1 gitu. Ya, itu cara menentukannya. Nanti baru kalian buat distribusi frekuensinya. Jadi berurutan dari 35, ada nggak 36-nya? Ada nggak? Kalau nggak ada di skip. Berarti langsung. Ada nggak? Berapa? 35. Ada lagi nggak? 38. Nah, berarti langsung 35, 1, 38 ada berapa? Satu aja ya. Nah, berarti 1. Nanti baru kita hitung seperti ini. Nah, nih. Beda nih datum. Ada kata-kata datum. Datum itu apa sih? Data umum ya, data yang belum diolah atau satu data. Benar sekali. Kalau data sama datum itu bedanya, dia data umum, data satu doang ya. Jadi kalau nilai ya udah, berarti itu nilai. Tapi kalau sudah masuk data, berarti nilainya sudah ada ya bentuknya frekuensi atau distribusi frekuensi. Nah, itu bedanya sini. Nah, ternyata datumnya tadi kalian udah bener ya? Ternyata data yang terbesar 99, data yang terkecil 35. Nah, untuk mencari jangkauannya berarti kamu tinggal kurangkan data yang terbesar dikurang data yang terkecil. Nah, hasilnya ini ya. Kemudian mencari banyak kelas. Banyak kelas ini pakai rumusnya Strungers ya. Nah, K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. N-nya itu apa? N-nya itu banyak data. Nih, kayak yang ini. Bentar. Nah, di sini datanya ada berapa banyak ini? Berapa? Nah, berarti itu nanti sebagai N-nya ya. Nah, nanti kamu cari log 80 berapa? Kalian boleh cari pakai kalkulator. Ternyata log 80 adalah 1,9. Nah, kamu tinggal kalikan dengan 3,3, baru hasilnya kamu tinggal tambahin 1. Nah, hasilnya ternyata 7,27. Ini kalau dibulatkan berapa? 7. Nah, bisa 7 atau 8 ya. Nah, jadi nanti ada beberapa data yang kalau dijadikan dia nih, ngaruhnya di sini nih nanti. Nah, nih. Interval itu ininya nih. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada yang 8, ada yang 7. Jadi tergantung. Kalau ini dia ngambil 35 karena data yang paling kecil kan 35 ya. Kalau dia ngambil 35, biasanya dia datanya akan lebih. Jadi antara 7 atau 8 ya. Nah, kemudian kalian mencari panjang interval atau P dari jangkauan dibagi panjang kelas. Nih, jangkauannya tadi udah kan? Berapa jangkauannya? Panjang kelas, banyak kelasnya berapa? Nah, berarti tinggal kamu bagi. Jadi 64 dibagi 7,27. Hasilnya berapa? 8,8. Ya, silakan. Tepi bawah kan buat itu. Tepi atas buat apa? Tepi atas ada 2 versi juga. Jadi sebenarnya kalau tepi atas, kalau kamu hitung tepi atasnya berapa? 43,5 kan? Nah, ini kalau disusun, misalkan di sini. Kan tepi atas. Tepi atasnya berapa? 43,5 ditambah 0,5 semuanya ya. 43,5 terus 52,5 terus 61,5 70,5 dan seterusnya ya. Nah, ini bisa juga diambil yang ini lanjut ke sini untuk yang bawahnya. Tuh. Oke? Paham? Oke. Siap untuk melaksanakan proyeknya? Siap.
Nanti saya bagikan LKPD. Silakan duduk dulu sesuai kelompoknya. Ini udah berbentuk kelompok belum sih? Baik. Bagikan LKPD dan juga kertas milimeter sama kertas asturo. Jadi kalian buat yang LKPD-nya untuk bantuan petunjuk dan yang di kertas milimeter itu kalian buat hitung manual ya. Bagi tugasnya per kelompok. Itu soal bagi aja. Itu memang harus dengerin ya, yang kalian kerjakan yang nomor ya. Lihat dulu lembar awalnya itu ada nama kelompok, silakan ditulis nama kelompoknya semuanya ya, dibaca tunjuk pekerjaannya. Kalau seumpamanya ada yang masih belum beli data untuk tinggi badan sama berat badan dan ukuran sepatu sama celana dan usianya, silakan kalian mencari data ke depannya melengkapi yang belum dilengkapi. Jadi yang tinggi badan siapa? Yang kelompok berapa? Tinggi badan. Oke. Kalau ada beberapa yang belum, silakan diukur tinggi badannya ya. Tentukan nanti jadwal proyeknya apa saja, kan kalian ada yang beberapa nyambil datanya dari kemarin kan? Nah itu ditulis di sini. Desain itunya proyeknya. Kalau bilangan belas itu desain. Nah kalau penjumlahannya lumayan sudah jadi ya. Nah berarti jangan lupa ya, dicatat apa yang dari kendala atau silakan disimak presentasi temennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kita kesempatannya menghitung data nomor sana di kelas ini. Jadi kita dapat mencari data tabel distribusi, histogram dan poligon. Kesimpulannya apa? Dari data perhitungan manual sama data perhitungan Excel sama tidak histogramnya? Sama ya? Sama, Bu. Oke. Good. Kendalanya apa yang kalian alami pada saat proyek? Kendala yang selalu kami alami adalah saat membuat data yang manual yang terdapat di histografi dan histogram dan poligonnya, karena kami harus meraih garis lurus yang akurat agar bisa menyamai dengan yang di Excel. Oke. Good. Terima kasih atas presentasinya. Ada yang mau ditanyakan dari ini? Ada yang mau disanggah? Boleh. Mau disanggah? Tidak ada? Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami presentasikan tentang diagram histogram data nomor sepatu siswa S2. Ada nilai yaitu 37 sampai 38, frekuensinya 6, X1-nya 38. Selanjutnya ada 30 nilainya 39 sampai 40. Buat grafik Excelnya kendalanya ada nggak? Kesulitannya karena baru pertama kali jadi sini tahu caranya. Jadi tadi harus nonton dulu
Untuk datanya nanti. Datanya saja ya. Oke. Ya, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Berikan slot. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. HP-nya saya berikan latihan. Kerjakan sekarang ya. Tes formatifnya. Kalau sudah, silakan isi untuk refleksi kalian ya. Nih ibu saya juga di ini. Ya, oke. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini bahwa statistika bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam perhitungan sensus penduduk di awal. Atau juga bisa menghitung nilai rata-rata, nilai dari suatu kelas, atau dari tinggi badan, terus berat badan, dan lain-lain. Untuk materi selanjutnya, kita akan mempelajari tentang median, modus, data kelompok, juga simpangan yang ada di dalam statistika. Jadi saya harapkan kalian bisa mempelajari lebih dahulu di rumah sehingga nanti di sekolah kalian bisa lebih memahami materi yang disampaikan. Jangan mudah menyerah, terus belajar untuk menggapai apa yang diharapkan dan target belajar supaya bisa tercapai. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Kita berdoa dulu, salah satu dipimpin doanya. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa menurut saya doa dimulai. Doa selesai. Jadi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.